Hari ini kita lanjutkan materi dari geometri analitik, yaitu koordinat bola dan koordinat tabung. Nah, eh, sebelumnya itu kita sudah belajar pada geometri analitik itu ya tentang geometri analitik, bagaimana mencari jarak dalam ruang dimensi 3, ya. Kemudian kita belajar tentang sudut kosinus dan bilangan arah. Ya, ini juga sebelumnya kita belajar tentang geometri analitik. Kemudian kita belajar tentang sudut kosinus dan bilangan arah pada geometri analitik. Dan ini kita masuk pada koordinat bola dan koordinat tabung, ya. Nah, kalau Anda lihat di gambar di sini ada 3 gambar. Yang pertama yaitu koordinat kartesius, koordinat tabung, dan koordinat bola. Nah, pada sistem koordinat kartesius kita ketahui bahwa sistem koordinatnya itu adalah menggunakan sistem koordinat x, y, z, ya. X, y itu sebagai bidang dan ditambah dengan z. Nah, pada koordinat tabung yang pertama, jadi pada koordinat tabung itu kita memakai koordinat kita menggunakan koordinat kutub, ya. Jadi ini kita gunakan koordinat kutub, ya. Nah, koordinat kutubnya yang apa aja? Koordinat kutubnya yaitu R, ya, karena koordinat kutub itu selalu pasangan koordinatnya adalah R dan theta. R-nya itu R-nya lebih dari 0 dan theta-nya itu adalah theta lebih dari atau sama dengan 0 kurang dari 2V. Ya, jadi koordinat kutub R dan theta ini itu sebagai ganti dari koordinat X dan Y pada koordinat kartesius pada bidang, ya. Jadi setnya tetap. Sehingga bentuknya itu adalah P, R, theta, dan Z, ya. P, R, dan Z. Sorry, ini adalah O, ya. Nah, kemudian ini adalah R-nya kalau modelnya R, ya, bisa. Kemudian ini adalah bisa sudutnya. Kemudian kalau koordinat tabung, kita lihat koordinat tabung. Nah, sebelumnya ini ada beberapa simbol-simbol bahasa Yunani. Kita coba cari dulu ya simbol-simbolnya ini. Nah, ini dia. Ini supaya Anda baca simbol-simbol Yunaninya. Nah, jadi kalau misalnya ini itu adalah rho bacanya, ya. Jadi saya punya ini adalah rho, ini adalah nama huruf Yunaninya, kemudian huruf kapitalnya, sama ini huruf kecilnya, sama dengan kita kalau huruf A, B, C, ya. Jadi kalau misalnya kita punya huruf apa namanya? Huruf A, huruf besarnya huruf A, ya kan? Nah, huruf kecilnya adalah A. B itu adalah B dan seterusnya. Nah, ini sama saja dengan huruf-huruf kapital, huruf-huruf Yunani. Nah, sekarang pada koordinat bola. Koordinat bola, saya punya titik P. Saya punya titik P. Nah, ini titik P-nya. Saya punya titik P dan kemudian ini adalah O. Nah, titik P ini mempunyai koordinat bola. Ini apa namanya? Rho, theta, dan kita baca dulu, P. Jadi rho, ini rho-nya, ini rho, theta, ya theta betul, theta, ini ya theta, dan P. Jadi sistem koordinatnya adalah rho, theta, dan P. Rho-nya ini adalah jarak, jadi rho ini adalah jarak, ya. Jarak dari titik O ke P, ya, dari titik asal ke P. Kemudian theta itu
besarnya itu lebih dari 0 dan kurang dari sama dengan 2V. Itu adalah sudut yang berhubungan dengan proyeksi OP terhadap bidang XY. Ya, jadi kalau saya punya theta, itu adalah proyeksi dari bidang XY, proyeksi OP dengan bidang terhadap bidang XY. Kemudian P sendiri itu adalah lebih dari atau sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan V. Itu adalah sudut antara sumbu Z positif dan ruas garis OP. Jadi ini dia ya. Ini O dan juga ini adalah sudut dari V ya. Nah, ini adalah titik pusat titik asalnya dan juga merupakan sudut V terhadap terhadap bidang X, Y ya. Jadi ini adalah sudutnya. Oke. Nah, jadi koordinat titik jadi satu titik itu dapat digambarkan dalam koordinat kartesius, dalam koordinat tabung dan juga dalam koordinat bola. Nah, kemudian kita akan belajar tentang kaitan antara koordinat tabung dan koordinat kartesius. Jadi, hubungan ya, hubungan antara koordinat tabung dan koordinat kartesius. Ingat bahwa koordinat kartesius itu, jadi kartesius itu koordinatnya adalah X, Y, Z. Sedangkan kalau tabung itu koordinatnya adalah P, R, theta, dan Z. Ya, sehingga kita harus hubungkan antara ini X, Y, Z, R, theta, dan Z. Ya. Nah, maka hubungannya adalah kalau X itu adalah R cos theta, Y-nya itu adalah R sin theta, Z-nya tetap ya, Z adalah Z. Kemudian R kuadratnya itu adalah X kuadrat tambah Y kuadrat. Sedangkan untuk theta-nya itu adalah tangen theta sama dengan Y per Z. Nah, ini adalah hubungannya. Jadi kalau saya punya koordinatnya itu, ini dia. Kalau diketahui R dan theta berarti cari X dan Y. Kalau diketahui X dan Y berarti bisa mencari. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi kalau hubungan antara koordinat tabung dan koordinat kartesius itu ya, koordinat kartesius itu sistem koordinatnya adalah Px, Y, Z. Sedangkan koordinat tabung itu sistem koordinatnya adalah ini ya, R, theta, Z. Dan ini adalah rumusnya kalau kita mencari X, Y, Z. Pakai R cos theta, R sin theta, R kuad ya. Sedangkan kalau kita ingin mencari sudut dan R-nya ya, jadi diketahui X dan Y-nya, kemudian kita mau cari R dan theta-nya, koordinat kartesius ke koordinat bola, itu kita pakai R kuadrat sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat dan tangen theta sama dengan Y per X. Nah, oke, kita lanjutkan dulu untuk mempersingkat, kita langsung aja ke contoh ya, supaya Oke, kita langsung ke contoh. Jadi misalkan ya contoh
ubah ke koordinat kartesius ya. Jadi ini saya punya koordinat tabung. Kemudian kita mengubahnya ke koordinat, kita punya koordinat kartesius. Ini ya. Oh, sorry. Kita punya koordinat tabung dan kita ubah ke koordinat kartesius. Jadi ubah ke koordinat kartesius titik-titik dengan koordinat tabungnya adalah 4, 4V/3, dan negatif 8. Ya, nah bagaimana caranya? Kita ini dari tabung ke koordinat kartesius. Berarti ingat bahwa koordinat kartesius itu sistem koordinatnya adalah X, Y, dan Z ya. Sedangkan kalau koordinat tabung itu sistem koordinatnya adalah R, theta, dan Z. Jadi ini X sebagai R, Y-nya pengganti theta. Oke, berarti kita akan cari X, Y, dan Z. Z-nya itu udah sama. Maka kita pakai rumus. Ini adalah R, ini adalah theta, ini adalah Z. Ya, maka untuk mencari X itu adalah R cos theta. R cos theta berarti 4 kosinus 4V/3. Ya, atau 4 kosinus 240 ya. Atau kita bisa buat kosinus 180 tambah 60 ya. 4 cos 60. Tetapi ini di kuadran 3. Nah, untuk mencari ini kosinus positif atau negatif, kita harus ingat sistem koordinat kita punya yang waktu di kalkulus. Jadi kalau saya punya ini 1, ini 2, ini 3, ini 4 ya. Nah, di sini koordinatnya semua positif. Jadi kosinus maupun yang lain-lain semua positif. Jadi semua positif. Nah, di sini hanya sinus yang positif. Di sini hanya cos yang positif. Di sini adalah tangens yang positif. Ya. Nah, 240 itu letaknya di mana? Ini 180. Ini 240 di sini, di kuadran 3. Nah, di kuadran 3, sorry ya. Ini yang positifnya tangens. Sini yang positifnya cos. Ini adalah di kuadran 3, yang positifnya ini adalah tangens. Sedangkan di kuadran 4, yang positifnya itu adalah cos. Nah, 240 itu terletak pada kuadran ketiga. Kuadran ketiga itu kosinusnya negatif. Nah, cos 60 berapa? Cos 60 itu setengah. Berarti 4 kali, tapi karena di kuadran 3 dia setengah. Saya negatif 2. Nah, sekarang Y. Y sama dengan R sinus theta. Ya sama aja. 4 sinus 4V/3. Berarti dia adalah 4 sinus 60 ya. Nah, di kuadran 3. Di kuadran 3 juga sinusnya negatif. Berarti 4 kali negatif 1/2 akar 3. Atau sama dengan negatif 2 akar 3. Jadi, kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah koordinat kartesius bentar ya.
Saya minta maaf ya nih, rekamannya pada saat tetangganya lagi muter lagu. Mudah-mudahan masih bisa kedengaran oleh kalian ya. Jadi, koordinat kartesius dari titik 4, 4V/3, dan negatif 8 itu adalah berapa? Ada yang tahu? Oh, adalah negatif 2, negatif 2 akar 3, dan negatif 8 ya. Setnya tetap ya, ini ya. Ini Z, ini Y, ini X.